Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ismar dari PPDS Ilmu Bedah FK Undri Riau. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan secara ringkas tentang kolostomi. Kita tahu semua tindakan kolostomi adalah tindakan yang sering dilakukan terutama di bagian subdivisi bedah anak. Secara prinsip kolostomi itu bisa sifatnya sementara atau permanen kolostomi. Sedangkan secara teknik bisa itu dalam bentuk double barrel kolostomi, divided double barrel kolostomi, loop kolostomi, dan end kolostomi. Umumnya kita lakukan di kolon transversum atau kolon sigmoid karena kedua kolon itu terletak di intraperitoneal. Tujuannya itu semuanya adalah untuk diversi atau untuk dekompresi. Kolostomi temporer umumnya kita lakukan pada kelainan kongenital anorektal, contohnya pada pasien atresia ani atau pada penyakit Hirschsprung. Sering juga dilakukan pada trauma yang hebat di daerah anorektal atau infeksi di daerah anorektal, dan juga dilakukan untuk melindungi distal anastomosis. Sedangkan kolostomi permanen umumnya dilakukan pada kelainan atau CA anorektal setelah dilakukan eksisi radikal di anorektal. Bisa juga dilakukan pada pasien debilitas dengan vertical incontinence atau anal sphincter dysfunction. Kolostomi transversum contohnya pada kloaka anomali umumnya dilakukan di bagian kanan kolon transversum. Sedangkan kolostomi di sigmoid ini yang paling sering dilakukan, umumnya dilakukan pada anorektal malformasi dan penyakit Hirschsprung. Pada anorektal malformasi biasanya kita lakukan di proksimal sigmoid kolon, sedangkan pada penyakit Hirschsprung dilakukan di daerah proksimal yang ganglion. Keuntungan melakukan kolostomi pada sigmoid: jarang terjadi gangguan cairan dan elektrolit karena sudah terjadi absorpsi cairan dan elektrolit di proksimal stoma. Dan juga kolostomi sigmoid lebih gampang dikeluarkan dari rongga abdomen. Bagi pasien sendiri yang sudah besar tentunya relatif lebih gampang merawat kolostomi. Sebelum melakukan tindakan kolostomi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kondisi pasien harus usahakan seoptimal mungkin. Pemeriksaan fisik yang lengkap, laboratorium darah, ronsen fototorak. Kemudian selanjutnya dipasang infus, pasang NGT atau orogastric tube, dan pemberian antibiotik sebelum tindakan operasi. Sekarang kita lanjutkan dengan prosedur operasi. Yang pertama, double barrel sigmoid kolostomi. Insisi dilakukan transversal sepanjang 2-3 cm. Insisi dilakukan di pertengahan segitiga yang dibentuk oleh iga terakhir, umbilikus dan sias. Sederhananya, insisi dilakukan di pertengahan garis antara sias dan umbilikus. Insisi kutis dan subkutis anterior rectal sheath di sayat transversal. Selanjutnya, musculus rectus abdominis di splitting longitudinal sesuai dengan arah serat otot. Kemudian posterior rectus sheath di insisi transversal. Kolon sigmoid diidentifikasi dengan melihat adanya tinea dan lemak appendix epiboleka. Kemudian kolon sigmoid diesterilisasi atau dikeluarkan dari rongga abdomen.
Untuk lebih mudahnya memobilisasi kolon sigmoid, kita bisa memasukkan atau melubangi daripada mesokolon dan masukkan kateter supaya kita bisa agak lebih gampang memobilisasi daripada kolon sigmoid. Seandainya kolon sigmoid terlalu dilatasi, diperbolehkan untuk melakukan puncture untuk dekompresi daripada kolon. Tapi lebih hati-hati adanya spillage atau bocornya feses atau meconium ke dalam rongga abdomen. Kolon ditarik keluar dari rongga abdomen kira-kira 4 cm. Kolon proksimal diletakkan di bagian lateral, sedangkan kolon distal diletakkan di bagian medial. Hati-hati atau diperseparasi adalah arteri marginalis. Kemudian kedua loop kolostomi difiksasi dengan menyatukan antara loop proksimal dan loop distal dengan melakukan penjahitan 4-5 jahitan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya prolap kolostomi. Selanjutnya, kedua loop proksimal dan distal yang sudah disatukan tadi dijahitkan ke dinding abdomen. Dijahit 2 lapis. Yang pertama, posterior rectus sheath dan peritoneum dijahit dengan dinding abdomen. Yang kedua, anterior rectus sheath dijahit dengan loop kolostomi proksimal maupun distal. Jahitan pada loop kolostomi harusnya jahitannya adalah seromuskular. Untuk memudahkan penjahitan dilakukan pertama dulu pada sisi kiri dan kanan serta atas dan bawah. Selanjutnya dijahit rapat untuk mencegah terjadinya herniasi daripada usus halus. Yang perlu juga diperhatikan waktu kita menjahit loop kolostomi dengan dinding abdomen, jangan sampai terjadi konstriksi atau penyempitan daripada stoma, terutama stoma yang proksimal. Kemudian kolon ditranseksi dan dilakukan maturasi dengan menjahitkan pinggir daripada lubang kolostomi dengan kulit. Setelah selesai melakukan kolostomi, pinggir luka kolostomi dilapisi atau diberikan salep antibiotik. Lubang proksimal dan distal diirigasi dengan NaCl dan selanjutnya dipasang kolostomi bag. Kita lanjutkan dengan prosedur operasi yang kedua, yaitu divided kolostomi. Prosedur insisi hampir sama dengan double kolostomi, tapi insisi kulit, subkutis dan otot lebih lebar, sekitar 3-5 cm. Otot rectus di splitting, rectus sheath di sisi transversal. Kemudian kolon ditranseksi dengan scalpel atau dengan kauter, dan kedua ujung stoma ditutup dengan jahitan kontinus atau pakai stapler. Proksimal kolon diletakkan di sisi lateral dan distal kolon diletakkan di sisi medial. Distal kolon berfungsi sebagai mukosphincter. Kedua loop kolostomi dijahitkan ke dinding abdomen 2 lapis sama seperti double barrel kolostomi. Setelah dilakukan penjahitan loop kolostomi proksimal dan distal, kemudian disatukan dinding abdomen di antara kedua loop. Jahitan harus rapat dan selanjutnya jahitan stoma dibuka. Selanjutnya dilakukan maturasi dengan menjahitkan pinggir daripada kolostomi dengan kulit. Keuntungan daripada divided kolostomi, kolon yang defungsional hanya sedikit sehingga memungkinkan terjadinya absorpsi cairan dan elektrolit di proksimal stoma. Kemudian jarang terjadinya prolap, kemudian mengurangi resiko UTI pada kasus atresia ani dengan fistel ke uretra.
Selanjutnya lebih gampang melakukan bowel prep waktu penutupan kolostomi, dan juga lebih gampang melakukan distal kolografi atau lopografi. Selanjutnya kita masuk ke prosedur operasi yang ketiga, itu loop kolostomi. Sama dengan double barrel kolostomi, dilakukan insisi masker splitting daripada otot rectus abdominis. Kemudian kolon dieksternalisasi dan preservasi arteri marginalis. Kedua loop kolostomi dijahitkan ke dinding abdomen, dijahit rapat dengan jahitan instruktif. Setelah selesai loop kolostomi, disayat atau dilakukan transeksi tapi tidak diputus. Pinggir daripada stoma dijahitkan ke kulit. Keuntungan loop kolostomi ini lebih cepat, terutama kita lakukan pada pasien yang kondisinya berat. Kerugiannya, risiko tinggi terjadinya prolap dan retraksi kolostomi, dan juga distal kolon tidak bisa kita bersihkan sempurna. Gampang terjadinya spillage daripada feses dari stoma proksimal ke distal, dan sering terbentuknya fecal impaction di bagian distal, dan tentunya akan terjadi megarektum di bagian distal. Kalau seandainya masih tetap terjadi spillage dari proksimal ke distal, risiko tinggi terjadinya UTI terutama pada anorektal malformasi dengan fistel ke uretra, dan juga risiko kontaminasi atau infeksi setelah dilakukan repair kolostomi. Ada kalanya kita melakukan kolostomi, keputusannya diputuskan intraoperatif, itu namanya intraoperatif kolostomi. Idealnya lubang kolostomi harus terpisah dengan luka operasi, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu seperti usus yang terlalu rapuh sehingga susah untuk melakukan eksternalisasi. Pada kedua keadaan ini tidak perlu dilakukan insisi baru dan tidak perlu dilakukan maturasi. Kita lanjutkan dengan penutupan kolostomi. Pertama, sebelum kita melakukan penutupan kolostomi, pastikan dulu stoma yang distal lancar pasasenya dengan melakukan lopografi distal. 1 hari sebelum operasi kita lakukan bowel prep dan makanan cair 1 hari sebelum operasi. Dilakukan insisi elips di sekitar kolostomi dengan kauter dan diseksi secara tajam. Biasanya banyak pendarahan, kita harus merawat pendarahan dan dihentikan pendarahan. Dilakukan diseksi sampai loop kolostominya terbebas dari dinding abdomen. Luka reseksi pada ujung kolostomi gunting sampai kita ketemu jaringan yang sehat. Kemudian diaproksimasi kolon proksimal dan distal dan dilakukan anastomosis end to end dengan jahitan instruktif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mengenai kolostomi bag. Kolostomi bag harus terasi kuat dengan dinding abdomen dan proksimal stoma. Hindari adanya leakage daripada enteric content ke dinding abdomen. Sekeliling kolostomi harus datar dan harusnya kolostomi jauh dari tonjolan tulang. Dan postoperatif biasanya pasien dipuasakan 1 kali 24 jam, infus diteruskan dan diberi antibiotik dan analgetik. Pemasangan NGT atau OGT tidak harus dilakukan. NGT atau OGT dicabut setelah pasase ususnya normal.
Komplikasi kolostomi biasanya sering terjadi infeksi luka abrasi, bisa terjadi stenosis pada stoma, bisa spillage yang tidak terkontrol, retraksi stoma, prolap daripada stoma, dan ekskoriasi kulit, dan bisa terjadinya ileus obstruksi akibat adesi. Ada beberapa kesalahan yang kita lakukan waktu melakukan kolostomi, terutama pada pasien anorektal malformasi. Yang pertama, stoma proksimal dan distal kita letakkan terlalu berdekatan, sehingga memungkinkan terjadinya spillage dari proksimal ke distal stoma. Kemudian kolostominya terlalu distal sigmoid, dan selanjutnya terbalik, meletakkan proksimal kolostomi diletakkan di medial dan distal stoma diletakkan di sisi lateral. Selanjutnya yang sering kita lakukan kesalahan adalah kolostomi dilakukan terlalu proksimal, bahkan di kolon transversum.